Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertemuan akbarnya bersama para sahabat, beliau selalu menyampaikan dan mengingatkan para sahabat agar senantiasa melaksanakan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Mengapa Rasulullah selalu menyampaikan hal tersebut? Mungkin karena Rasulullah memprediksi nanti pada akhir zaman umat Islam akan berfirqah-firqah, akan terbagi 73 golongan dalam salah satu hadisnya. Dan dari 73 golongan itu hanya satu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka Rasulullah lebih awal mengingatkan para sahabat akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Apakah itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan umat Islam yang tidak melihat dari sisi kewarganegaraannya, tidak melihat dari sisi kulitnya, tidak melihat dari sisi bahasanya. Dengan diikat oleh persamaan akidah, persamaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya apa? Dalam rangka menumbuhkan, dalam rangka menciptakan, dalam rangka lahirnya di kalangan intern umat Islam rasa kasih sayang antar sesama, saling mencintai, sehingga terlahirlah kekuatan Islamiyah. Sehingga dengan demikian umat Islam menjadi ummatan wasatan, umat yang selalu menjadi contoh standar nilai bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar. Dia selalu merupakan contoh terbaik dalam kehidupan sosial. Inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Lebih jauh di dalam Al-Quran Allah berfirman yang menggambarkan
pentingnya melakukan ukhuwah Islamiyah ini di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ayat ini menyampaikan kepada kita agar orang-orang beriman, orang-orang Islam itu senantiasa memelihara persaudaraan. Maka kalau ada yang di antara kalangan antara umat Islam yang berselisih, segera damaikan. Kata Allah, wattaqullah la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan kamu menjadi rahmat. Dalam ayat ini, kalau kita mampu memelihara, merawat ukhuwah Islamiyah, maka kita dapat menjadi rahmat dalam kehidupan. Menjadi standar nilai, menjadi contoh bagaimana mempraktekkan kehidupan ini. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan di kalangan umat Islam harus kita rawat dengan baik. Harus kita pelihara persaudaraan. Supaya kita umat Islam sampai akhir zaman akan senantiasa menjadi contoh dalam kehidupan. Baik kehidupan vertikalnya maupun kehidupan horizontal. Sehingga kehidupan kita akan selalu aman, akan selalu damai. Apa yang perlu dihindari dan dilakukan dalam rangka memelihara dan merawat ukhuwah Islamiyah ini, yang pertama adalah menurut Al-Quran dalam surah Al-Hujurat itu, yang pertama, jangan mengolok-olok orang lain. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang akan menimbulkan perasaan rasa sakit hati pada orang lain dan menghina orang lain. Nah, sekarang ini marak terjadi di tengah kehidupan kita. Saling menyesatkan, saling mengolok-olok. Dan ini akan berbahaya dalam menjaga, merawat ukhuwah. Oleh karena itu, pertama kata Allah, hindari perbuatan mengolok-olok orang lain. Yang kedua, yang perlu kita hindari dalam rangka merawat ukhuwah Islamiyah adalah mencaci maki. Hindari mencaci maki. Karena boleh jadi orang yang kita caci maki jauh lebih baik ketimbang orang yang mencaci. Ini juga di kalangan akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman ini, fenomena saling mencaci maki ini cukup ngetren.
di kalangan kehidupan sosial. Hanya karena perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan aliran, muncul kata-kata yang tidak etis, yang tidak manusiawi. Yang ketiga, dalam rangka merawat ukhuwah Islamiyah ini, hindari saling memberi gelar yang tidak disukai oleh orang. Ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Memberi gelar istilah-istilah yang tidak suka, yang sifatnya menghina, yang sifatnya melecehkan, yang sifatnya diskriminatif. Dan ini akan merobek-robek ukhuwah Islamiyah. Ini juga kata Allah, jauhi. Berikutnya yang harus kita hindari juga adalah mencari-cari kesalahan orang. Sengaja dicari-cari kekurangan orang, baru dipublikasikan agar orang tersebut kehilangan wibawa, kehilangan karisma. Jauh sebelum Allah sudah mengingatkan, karena ini akan berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan, akan berbahaya dalam kerukunan, akan berbahaya dalam kehidupan ukhuwah Islam. Selanjutnya Allah juga mengingat agar tidak menggunjing, menggibah. Gibah saja tidak boleh, apalagi yang sifatnya fitnah. Inilah berapa hal yang harus dihindari, yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat sampai ayat 12. Dari ayat 10 sampai ayat 12. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengingatkan hal-hal yang harus dihindari. Karena kalau tidak dihindari akan membahayakan kerukunan, akan membahayakan ukhuwah Islamiyah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau ukhuwah Islamiyah ini kita rawat, kita akan menjadi ummatan wasatan yang akan menjadi rahmat bagi kehidupan, baik terhadap intern umat Islam maupun terhadap orang-orang yang di luar kalangan Islam. Nah, disinilah begitu besar pentingnya ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sekali lagi, marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, mengolok-olok, mencaci maki, memberi gelar yang tidak baik, mencari-cari kesalahan orang, menggibah, memfitnah orang. Karena ini akan rawan terhadap terjadinya perpecahan, bukan saja hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan umat lain. Sehingga insya Allah kita ke depan akan hidup berdampingan dengan nyaman, dengan indah, dengan bahagia
karena kita senantiasa merawat ukhuwah Islamiyah, merawat ukhuwah wataniyah, merawat ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Karena hal ini sangat penting dan besar manfaatnya. Insya Allah rahmat akan senantiasa berpihak kepada kita dalam kehidupan sosial kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.